Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Abdurrahman SMAK. Perkenalkan, nama saya Niken Turani Chayani Putri dengan NIM 2502011010866. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai piutang tak tertagih dan cadangan kerugian piutang. Materi ini penting karena dalam kegiatan bisnis, banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit, namun tidak semua pelanggan dapat membayar utang tepat waktu. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat melunasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkirakan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih agar laporan keuangan yang disajikan tetap akurat. Lanjut di slide 2 ada pengertian piutang. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengertian piutang. Piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Artinya, perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, tetapi pembayarannya baru akan diterima di kemudian hari. Walaupun piutang termasuk aset perusahaan, tidak semua piutang dapat ditagih. Misalnya, ada pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan, bangkrut, atau bahkan tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutangnya. Karena adanya kemungkinan tersebut, perusahaan tidak boleh langsung menganggap seluruh piutang pasti akan diterima. Perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang yang berpotensi tidak tertagih agar nilai aset yang dilaporkan lebih realistis. Di slide ketiga ada pengertian cadangan kerugian piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang adalah estimasi atau perkiraan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada masa yang akan datang. Jadi, ini bukan berarti piutang sudah benar-benar hilang, tetapi perusahaan sedang memperkirakan adanya risiko tersebut. Pembentukan cadangan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, agar nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan lebih realistis. Kedua, agar laba perusahaan tidak terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang menggunakannya. Di slide keempat, ada metode perhitungan. Untuk menghitung kerugian piutang, terdapat dua metode yang umum digunakan. Metode pertama adalah metode persentase penjualan, yaitu menghitung beban kerugian berdasarkan persentase tersebut dari penjualan kredit. Metode kedua adalah metode umur piutang atau aging schedule, yaitu pengelompokan piutang berdasarkan lamanya jatuh tempo. Semakin lama piutang belum dibayar, biasanya semakin besar kemungkinan piutang tersebut tidak dapat ditagih. Pada materi ini digunakan metode umur piutang karena metode ini dianggap memberikan hasil yang lebih akurat dalam memperkirakan risiko kerugian piutang. Nah, di slide 5 ada contoh perhitungan dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan. Berdasarkan analisis umur piutang, diperoleh estimasi kerugian piutang sebesar 7.020.000. Angka tersebut ini saya ambil di soal nomor 1 yang UTS lalu. Karena itu totalnya sebesar 7.020.000. Sementara itu saldo awal cadangan kerugian piutang adalah 1.300.000, sehingga perusahaan masih perlu menambah cadangan sebesar 5.720.000. Penambahan tersebut dicatat melalui jurnal penyesuaian yaitu debit beban kerugian piutang sebesar 5.720.000 dan kredit cadangan kerugian piutang sebesar 5.720.000. Jurnal ini bertujuan agar beban piutang diakui pada periode yang sama dengan penjualan kredit, sehingga laporan keuangan menjadi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di slide 6 ada penyajian dalam laporan keuangan. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana cadangan kerugian piutang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Misalnya,
Perusahaan memiliki piutang dagang sebesar 300 juta setelah dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar 7.020.000, maka nilai piutang bersih yang disajikan dalam neraca menjadi 292.980.000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mencatat jumlah piutang secara keseluruhan, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Dengan cara ini, laporan keuangan menjadi lebih wajar, lebih akurat, dan dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi manajemen maupun pihak luar. Di slide 7 ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa piutang merupakan aset perusahaan yang timbul akibat penjualan secara kredit. Namun, karena tidak semua pelanggan dapat melunasi utangnya, perusahaan perlu membentuk cadangan kerugian piutang sebagai estimasi atas kemungkinan kerugian tersebut. Selain itu, metode umur piutang dapat membantu perusahaan memperkirakan besar piutang yang berpotensi tidak tertagih, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.